Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Gimana nih kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Bapak harap kalian semua dalam keadaan baik ya. Oke, jadi hari ini kita akan belajar tentang penelitian sejarah. Namun sebelum itu seperti biasa ada 3 hal yang akan kita lakukan sebelum kita memasuki pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama itu adalah kebersihan dan kesiapan. Untuk kebersihan, kalian bisa cek sekitar kalian atau mungkin kolong meja kalian. Jika masih ada sampah, boleh langsung dibuang di depan. Terus untuk kesiapan, kalian bisa cek seragam kalian nih. Jika masih berantakan, boleh dirapikan terlebih dahulu. Terus untuk alat tulis, buku tulis dan buku paket, boleh kalian keluarkan, kalian siapkan. Nah, selanjutnya hal kedua yang akan kalian lakukan sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini adalah menyanyikan lagu wajib nasional. Oke, hari ini kita akan menyanyikan lagu Bangun Pemudi Pemuda. Oke, selanjutnya hal ketiga atau hal terakhir yang akan kalian lakukan sebelum kita memulai pembelajaran adalah literasi. Jadi literasi ini kalian diminta untuk bercerita di depan maksimal 5 menit, menceritakan apapun yang kalian ingin ceritakan, boleh dari pengalaman kalian atau mungkin film yang kalian tonton, bahkan mungkin bisa jadi buku yang kalian baca. Oke, hari ini hadir semua? Hadir. Oke, alhamdulillah. Nah, hari ini kita akan memasuki materi. Yang pertama, penelitian sejarah. Nah, di sini ada capaian pembelajaran, yang dimana capaian pembelajarannya ini adalah memahami konsep penelitian sejarah sehingga dapat mengidentifikasi langkah-langkah penelitian sejarah. Nah, jadi pada pertemuan sebelumnya kita sudah menyelesaikan materi yang ada di bab 1. Yang dimana materi di bab 1 ini kita membahas tentang konsep dasar ilmu sejarah. Yang dimana di situ kita membahas mulai dari mengenal ilmu sejarah, terus ada manusia, ruang dan waktu. Selanjutnya itu ada konsep kronologi dan periodisasi. Terus ada sinkronis dan diakronis. Selanjutnya ada kausalitas. Terus konsep perubahan dan keberlanjutan, dan terakhir ada manfaat belajar sejarah. Nah, di bab kedua ini kita membahas tentang penelitian sejarah, yang dimana hari ini kita akan membahas dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada pengertian, lalu ada sumber sejarah, dan yang ketiga ada metode. Nah, untuk pengertian penelitian adalah usaha untuk menemukan, mengungkap, menginvestigasi, dan menganalisis suatu fenomena atau kejadian dengan prosedur ilmiah. Sedangkan untuk pengertian penelitian sejarah ialah usaha untuk menganalisis suatu peristiwa sejarah dengan prosedur ilmiah. Nah, yang kedua itu ada sumber sejarah, yang dimana di sini sumber sejarah ini dibagi menjadi 2. Yang pertama itu ada sumber primer, dan yang kedua itu ada sumber sekunder. Untuk sumber primer adalah data utama yang diperoleh langsung dari subjek dan objek penelitian. Contohnya itu ada wawancara pelaku atau saksi sejarah, dan ada peninggalan seperti prasasti dan juga candi. Nah, untuk sumber sejarah sekunder adalah data pendukung yang ditulis atau dibuat setelah kejadian telah selesai. Contohnya itu ada buku sejarah atau artikel jurnal. Nah, selanjutnya itu ada metode penulisan sejarah. Yang pertama itu ada heuristik. Jadi ketika kalian ingin melakukan suatu penelitian sejarah atau penulisan sejarah, langkah pertama yang akan kalian lakukan adalah heuristik atau pengumpulan data dari berbagai sumber. Nah, tahap selanjutnya itu
masuk dalam kritik dan verifikasi. Jadi ketika kalian sudah mengumpulkan sumber-sumber yang kalian pikir itu sumbernya bisa dipercaya, tapi di tahap ini kalian harus bisa mengkritik dan memverifikasi apakah sumber-sumber yang kalian cari itu atau kalian kumpulkan ini benar-benar bisa dipertanggungjawabkan lah khasiatnya. Lalu setelah kalian kritik dan verifikasi, ada yang namanya interpretasi. Nah, interpretasi ini adalah penafsiran dan pemahaman terkait sumber. Bisa dibilang interpretasi itu adalah kesimpulan dari kalian sendiri. Nah, setelah 3 langkah ini, ada yang terakhir itu ada historiografi atau penulisan. Jadi setelah kalian melakukan tahap-tahap ini, tahap terakhirnya adalah kalian melakukan historiografi atau kalian tulislah apa yang kalian sudah dapatkan. Nah, sini ada penjelasan lebih dalam lagi tentang heuristik. Jadi heuristik adalah teknik atau cara-cara untuk menemukan sumber yang bisa didapat melalui studi kepekaan, pengamatan secara langsung di lapangan, jika memungkinkan, atau melalui interview untuk sejarah kontemporer. Nah, selanjutnya itu ada kritik dan verifikasi. Kritik sumber adalah proses menguji sumber, apakah sumber yang kita temukan atau kita dapatkan itu asli atau tidak, atau bisa dibilang kritik ekstern, dan apakah isinya dapat dipercaya atau dipertanggungjawabkan atau kritik intern. Jadi di dalam tahap kritik dan verifikasi kita bisa menemukan 2 tahap. Yang pertama itu ada kritik ekstern. Jadi sumber-sumber yang kalian kumpulkan itu kalian bisa cek dulu nih apakah sumber kalian ini asli atau tidak. Jika kalian merasa ini sudah asli, nah kalian masuk ke tahap selanjutnya, yaitu kritik intern. Jadi jika memang sudah asli nih, belum menutup kemungkinan ada bisa dibilang itu bias sejarah atau keterpihakan. Nah kalian bisa cek lagi nih di kritik intern ini apakah isi-isinya itu bisa dipercaya atau dipertanggungjawabkan atau tidak. Nah, selanjutnya itu ada interpretasi. Jadi interpretasi adalah menetapkan makna dan saling hubungan antara fakta-fakta yang diperoleh. Interpretasi diperlukan agar data yang penting bisa dibicara atau mempunyai arti. Nah, jadi kalian ketika melakukan penelitian sejarah atau penulisan sejarah, kalian itu tidak boleh, bisa dibilang meniru lah apa yang kalian dapatkan dari sumber. Makanya itu perlu yang namanya interpretasi. Nah, terus mungkin dari sumber-sumber yang kalian baca, kalian menemukan fakta-fakta yang sebetulnya tuh harus kalian ungkapkan gitu. Fakta itu sebenarnya tuh harus ada gitu, harus bisa lebih hidup gitu. Nah, kalian bisa tuangkan di tulisan kalian. Nah, selanjutnya itu ada historiografi. Nah, historiografi adalah penulisan hasil penelitian. Historiografi adalah rekonstruksi dari masa lampau berdasarkan data yang diperoleh dengan menempuh proses ilmiah atau proses prosedur sejarah. Nah, jadi setelah kalian kumpulkan semua sumber-sumber yang kalian dapatkan, kalian periksa, kalian kritik, kalian verifikasi, terus kalian lakukan interpretasi sendiri, dan yang terakhir adalah historiografi atau kalian melakukan tulisan. Oke, mungkin sekian materi kita pada hari ini. Ada yang ingin bertanya? Tidak, Pak. Sudah paham? Paham. Oke, kalau kalian sudah paham, selanjutnya mungkin kita bisa bikin kelompok ya. Karena di sini ada 36 siswa, jadi kita bikin 6 kelompok dan satu kelompok itu terdiri dari 6 siswa. Nah, jadi nanti kalian diminta untuk melakukan sebuah penulisan atau penelitian sejarah lah. Jadi simpelnya itu tugasnya kalian membuat artikel jurnal tentang mungkin masa kolonial kali ya. Siapa? Jadi nanti kurang lebihnya karena waktu sudah mau habis, kurang lebihnya nanti Bapak akan jelaskan melalui grup WA. Oke? Oke, Pak. Kurang
lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.